Perkenalkan, saya Afriza Maulana. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kurikulum. Yaitu apa sih itu kurikulum? Nah, ini jawabannya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenal tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengintegrasikan pembelajaran, mempersiapkan peserta didik menuju jenjang berikutnya atau masyarakat memberikan layanan yang berbeda sesuai potensi siswa, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Tujuan kurikulum juga untuk meneratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya adalah komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 4 komponen, yaitu tujuan pengalaman belajar, terus organisasi, pengalaman dan evaluasi. Ini seperti hanya standar lulusan, standar isi, standar proses dan standar evaluasi. Standar lulusan adalah aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh seorang siswa yang telah dinyatakan lulus sekolah. Kemudian ada standar isi yang dimana berisi tentang ketika pembelajaran yang dimana itu berhubungan dengan aspek-aspek dari standar lulusan. Kemudian standar proses ada 3 hal, yakni instrukturer, yang dimana pembelajaran ini adalah suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan. Yang kedua adalah kurikuler, yakni pematangan pembelajaran. Dari intrakurikuler. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler, yakni pembelajaran di luar materi-materi yang diajarkan di kelas, biasanya berhubungan dengan minat dan bakat siswa. Yang terakhir adalah standar evaluasi yang berisikan penilaian sumatif yang bertujuan untuk penentuan kenaikan kelas ataupun lulusan. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Kurikulum 1947 yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membentuk karakter manusia yang berdaulat, mandiri, dan bersemangat. Terus yaitu kurikulum 1952, yaitu Rencana Pelajaran Teural 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Fokus utama kurikulum ini adalah pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Terus ada lagi kurikulum 1964, yaitu Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan daya cipta rasa, karsa, dan karya. Tujuannya itu adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang produktif dan inovatif. Terus ada lagi kurikulum 1968. Kurikulum ini lebih fokus pada upaya mempertinggi mutu pendidikan sedemikian rupa sehingga memiliki ciri-ciri yang berorientasi pada pengembangan kemampuan individual. Terus ada lagi kurikulum 1975, yaitu kurikulum ini menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam proses untuk meningkatkan kualitas. Ada lagi yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendekatan ini diibaratkan itu pada 2 segi, yaitu segi kegiatan belajar siswa dan segi pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru. Ada lagi kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Kurikulum 2013, kurikulum ini menekankan pada penguatan pendidikan karakter dari pengembangan kompetensi abad ke-21. Tujuannya adalah untuk membantu siswa yang berkarakter kreatif, inovatif, dan budaya asing global. Kurikulum Merdeka, kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan respon terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Setiap kurikulum memiliki fokus dari tujuan masing-masing, namun semuanya bertujuan untuk sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.